Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami kelompok 2 yang masih beranggotakan Muhammad Efrianto Putra, Axel Reskika, dan Rachel Natasha. Di sini kami akan menjelaskan bagian 4, membangun merek yang kuat, bab 12, mengatasi persaingan mendorong pertumbuhan. Di bab 12, kita akan membahas 5 sub. A. Pertumbuhan. B. Strategi kompetitif untuk pemimpin pasar. C. Strategi kompetitif lainnya. D. Pemasaran daur hidup produk strategi. E. Pemasaran dalam pertumbuhan lambat ekonomi. A. Pertumbuhan. Persaingan semakin ketat setiap tahun, baik dari pesaing global yang ingin memasuki pasar baru, pesaing online yang mencari cara hemat biaya untuk memperluas distribusi, label pribadi, merek toko, maupun perluasan merek oleh merek-merek besar ke kategori baru. Salah satu fungsi penting dari pemasaran adalah mendorong pertumbuhan penjualan dan pendapatan perusahaan. Pemasaran yang efektif dapat membantu memperkenalkan produk baru, mengunggulkan keunggulan kompetitif, dan memanfaatkan potensi yang ia miliki. Menumbuhkan inti. Pemasar disarankan untuk menghindari kecenderungan berpikir bahwa peluang baru selalu lebih baik dan lebih menguntungkan daripada memperluas ke wilayah yang belum dikenal. Pakar pemasaran Inggris David Taylor menganjurkan 3 strategi utama. Yang pertama, jadikan inti merek semenarik mungkin. Yang kedua, dorong distribusi melalui saluran yang ada dan yang baru. Dan yang ketiga, tawarkan produk inti dalam format atau versi terbaru. B. Strategi kompetitif untuk pemimpin besar. Pemimpin pasar memiliki pangsa terbesar dan memimpin dalam berbagai aspek seperti harga, mengenalkan produk baru, distribusi, dan promosi. Memperluas total permintaan pasar. Pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau meningkatkan penggunaan dari pelanggan yang sudah ada. Pemasar juga dapat mencoba meningkatkan penggunaan produk dengan meningkatkan jumlah, tingkat, atau frekuensi konsumsi. Melindungi pangsa pasar. Perusahaan dominan harus tetap berusaha mempertahankan bisnis. Pemimpin pasar perlu mengadopsi inovasi yang berkelanjutan. Melalui inovasi, dapat meningkatkan kekuatan dan nilai kompetitif. Memberikan solusi komprehensif yang membuat pelanggan merasa dihargai dan bahkan diistimewakan, sehingga pelanggan memilih untuk tetap menjadi pelanggan daripada merasa terjebak atau dimanfaatkan. Pemasaran proaktif. Dalam memuaskan kebutuhan pelanggan, terdapat 3 pendekatan yang dapat dibedakan. Yang pertama, pemasaran responsif, yaitu menanggapi kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan. Yang kedua, pemasaran antisipatif, yaitu melihat ke depan untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin muncul. Yang ketiga, pemasaran kreatif, yaitu menemukan solusi yang tidak diminta pelanggan tetapi ditanggapi dengan antusias. Pemasaran defensif. Ada 6 strategi yang digunakan oleh pemimpin pasar untuk mengurangi kemungkinan serangan pesaing dan melindungi posisinya, yaitu pertahanan sayap, mendirikan pos terdepan untuk melindungi bagian yang lemah. Pertahanan pendahuluan melibatkan tindakan agresif seperti menyerang terlebih dahulu. Pemasaran defensif, menjaga keuntungan dan melindungi posisi mereka dari serangan pesaing. Pertahanan serangan balik. Pemimpin pasar menghadapi penyerangan dengan serangan frontal. Pertahanan seluler, perluasan pasar, dan diversifikasi pasar. Pertahanan kontraksi, perusahaan menyerahkan pasar yang lebih lemah dan mengalihkan sumber daya ke pasar yang lebih kuat. Meningkatkan pangsa pasar. Persaingan sengit di banyak pasar menghasilkan nilai yang tinggi, tetapi memperoleh pangsa pasar yang lebih besar tidak terlalu menghasilkan laba yang lebih tinggi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor seperti potensi tindakan hukum, biaya ekonomi, risiko kesalahan pemasaran, dan dampak peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas dan layanan. Ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama, kemungkinan memprovokasi tindakan anti-monopoli. Yang kedua, biaya ekonomi. Yang ketiga, bahaya mengejar kegiatan pemasaran yang salah. Yang terakhir, efek peningkatan pangsa pasar pada kualitas aktual
dan yang dirasakan. Ini adalah strategi kompetitif lainnya. Di sini ada 3, yaitu strategi penentang pasar, dan yang kedua adalah strategi pengikut pasar, dan yang ketiga adalah strategi ceruk pasar. Yang pertama adalah strategi penantang pasar. Penantang pasar perlu memanfaatkan persepsi publik bahwa mereka adalah underdog. Untuk memancarkan serangan kompetitif, penantang menetapkan tujuan strategis yang umumnya adalah meningkatkan pangsa pasar. Dan yang kedua adalah strategi pengikut pasar. Pengikut yang meniru produk baru tidak perlu menanggung biaya inovasi dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Mempertahankan pelanggan dan memenangkan pangsa pasar baru dengan menawarkan keunggulan khusus dari menjaga biaya produksi rendah serta kualitas yang lebih tinggi. Dan yang selanjutnya adalah strategi ceruk pasar, yaitu adalah menjadi pemimpin di pasar kecil atau ceruk cenderung menghindari persaingan dengan perusahaan besar, tetapi memfokuskan pada pasar yang lebih kecil, istilahnya yang kurang menarik bagi perusahaan yang besar. D. Pemasaran daur hidup produk strategi. Strategi pemosisian dan diferensiasi perusahaan harus disesuaikan dengan perubahan dalam produk, pasar, dan pesaingnya dalam siklus hidup produk. Siklus hidup produk mengindikasikan bahwa produk memiliki batas waktu yang terbatas. Ada 4 siklus hidup produk. Yang pertama, perkenalan. Penjualan tumbuh lambat saat produk baru diperkenalkan ke pasar. Yang kedua, pertumbuhan. Terjadi peningkatan penjualan yang cepat dan laba yang substansial karena adopsi produk oleh pasar. Yang ketiga, kematangan. Pertumbuhan penjualan melambat karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Yang keempat, menurun. Terjadi pergeseran ke bawah dalam permintaan pasar atau adanya produk pengganti yang lebih baik. Dalam siklus hidup produk terdapat 3 kategori khusus, yaitu gaya, mode, dan mode sementara. Berikut penjelasannya. A. Gaya. Gaya merupakan ekspresi dasar dan khas dalam berbagai bidang usaha manusia. Gaya bisa bertahan lama dan keluar masuk mode. B. Mode. Mode adalah gaya yang populer saat ini dalam suatu bidang dan melewati tahap kekasan, persaingan, mode massal, dan penurunan. C. Mode sementara. Mode sementara adalah mode yang cepat unggul, diadopsi dengan antusiasme, mencapai puncaknya awal, dan cepat menurun. Ada 4 strategi pemasaran. Yang pertama, tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Pada tahap pengenalan siklus hidup produk, pertumbuhan penjualan cenderung lambat karena beberapa faktor seperti waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan produk baru, menyelesaikan masalah teknis, dan membangun jaringan dealer. Harga produk cenderung lebih tinggi karena biayanya yang tinggi, dan perusahaan fokus pada pembeli yang siap membeli. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan siklus hidup produk, terjadi peningkatan pesat dalam penjualan. Perusahaan mempertahankan atau sedikit meningkatkan pengeluaran pemasaran untuk memenuhi persaingan dan terus mengedukasi pasar. Dengan menginvestasikan uang dalam peningkatan produk, promosi, dan distribusi, perusahaan dapat merebut posisi dominan dan memperoleh pangsa pasar yang tinggi. Yang ketiga, tahap kematangan. Pada tahap kedewasaan siklus hidup produk, pertumbuhan penjualan melambat dan produk menghadapi fase pertumbuhan stabil dan kemunduran. Pesaing lemah mundur dan beberapa perusahaan dominan memperoleh keuntungan melalui volume tinggi dan biaya rendah. Industri yang dianggap matang telah menunjukkan kemampuan untuk menawarkan nilai baru kepada pelanggan melalui inovasi pasar, produk, dan modifikasi program. Yang keempat, tahap penurunan. Terjadi karena kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan persaingan yang meningkat. Beberapa perusahaan dapat menarik diri atau mengurangi produk, segmen, dan saluran yang tidak menguntungkan.
Ada bukti untuk konsep teori hidup produk. Studi tentang siklus hidup produk atau PLC menunjukkan temuan menarik, yaitu produk tahan lama, konsumen baru mengalami peningkatan penjualan yang signifikan sekitar 45% per tahun, namun kemudian mengalami penurunan sekitar 15% per tahun. Perlambatan ini terjadi karena penetrasi pasar mencapai sekitar 34%, bahkan sebelum mayoritas rumah tangga memiliki produk tersebut. Kritik terhadap konsep daur hidup produk. Teori siklus hidup produk telah mendapatkan kritik yang menyatakan bahwa pola siklus hidup terlalu beragam dalam bentuk dan durasinya untuk digeneralisasi. Selain itu, pemasar seringkali sulit menentukan tahap mana produk mereka berada. Sebuah produk mungkin terlihat matang, padahal sudah mencapai puncaknya sebelum kenaikan lainnya. Kritikus juga berpendapat bahwa pola PLC bukanlah sesuatu yang tidak terhindarkan, tetapi lebih merupakan hasil dari strategi pemasaran yang terampil dan dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Evolusi pasar PLC, siklus hidup produk, memiliki fokus pada produk atau merek tertentu daripada pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, siklus hidup produk memberikan gambaran yang lebih berorientasi pada produk daripada pasar. Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan evolusi pasar karena dipengaruhi oleh kebutuhan baru, persaingan, teknologi, saluran distribusi, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi posisi produk dan merek. Pasar juga mengalami 4 tahap perkembangan yang mirip dengan produk, yaitu kemunculan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Selanjutnya adalah pemasaran dalam pertumbuhan lambat ekonomi. Meskipun ada tekanan memangkas biaya, pemasar berhasil mampu menavigasi tantangan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Yang selanjutnya adalah jelajahi keuntungan dari peningkatan investasi. Pemasar harus mempertimbangkan peluang keuntungan yang mungkin timbul dari meningkatkan investasi mereka dalam menghadapi resesi. Dengan cara memanfaatkan peluang pasar seperti peluncuran produk baru, jadi memunculkan inovasi baru, kelemahan pesaing atau segmen pasar yang terabaikan untuk pertumbuhan bisnis. Lebih dekat dengan pelanggan, preferensi dan perilaku konsumen selama periode penurunan atau pertumbuhan yang lambat menyediakan peluang bagi perusahaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita mengingat berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, proporsi nilai, dan tingkat regulasi yang dapat berubah. Tinjau alokasi anggaran. Pertumbuhan yang lambat memberikan peluang bagi pemasar untuk mereview pengeluaran mereka, mencari opsi baru, dan mengambil tindakan terhadap strategi yang tidak efektif. Kemukakan proporsi nilai yang paling menarik, yaitu adalah berfokus terlalu banyak pada penurunan harga dan diskon berakibat dapat merusak reputasi merek dan integritas harga dalam jangka yang panjang. Mendiskon merek yang sukses bukanlah pilihan yang baik. Kenapa? Karena memberikan kesan bahwa harga sebelumnya terlalu tinggi dan mengurangi nilai produk tersebut. Yaitu menyempurnakan merek dan penawaran produk. Pemasar perlu meninjau portofolio produk dan arsitektur merek yang untuk memastikan klaritas, target, dan dukungan yang jelas bagi merek dan submerek. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab 12 mengatasi persaingan mendorong pertumbuhan ialah pemasar perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, memperluas permintaan pasar, melindungi pangsa pasar, dan meningkatkan nilai kompetitif. Pemasar perlu fokus pada tahap pengenalan dengan memperkenalkan produk baru, membangun jaringan dealer, dan mendapatkan distribusi. Pada tahap pertumbuhan,
Penting untuk mempertahankan atau meningkatkan pengeluaran pemasaran, mempertimbangkan persaingan yang semakin ketat, dan mencari cara untuk mempertahankan pangsa pasar. Secara keseluruhan, pemasar harus memiliki strategi yang adaptif dan proaktif untuk menghadapi persaingan, mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, serta memanfaatkan peluang dalam siklus hidup produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.